sampaikan ke Bunda dan orang lain lah di sekitar Kani ya nak ya. Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda. Terbawa kemesraan, cahaya temaram, terang rembulan, menambah indah suasana malam. Semakin menawan, wajah merona, dalam belayan terpesona. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Dan di balik awan mulai sembunyi, enggan mengusik suasana malam. Semakin memikat, semakin menawan, tiada duka yang menghampiri. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Lan di balik awan mulai sembunyi, enggan mengusik suasana malam. Semakin memikat, semakin menawan, tiada duka yang menghampiri. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. The new mobile application RRI Play Go. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Play Go. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai, balikan kesempatan pagi ini kita akan berbincang seputar topik menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng ya. Bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Sucipto Esket MAP. Swastiastu, selamat pagi Pak Dok. Swastiastu, selamat pagi Bu Ayu. Nggih, sehat Bapak? Astungkari luar biasa Pak ya. Bagaimana aktivitas, lancar? Ya, lancar selama ini. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti rabies ini bisa kita tangani dengan baik nih. Nggih, betul. Jadi dibutuhkan kerjasama semua pihak ya Pak ya? Kita butuhkan kolaborasi semua dinas terkait dan juga peran serta masyarakat juga kami harapkan sekali kesadarannya juga. Oke. Ya, kita juga bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Igede Artamawan SKM MAP. Selamat pagi, swastiastu Pak Artamawan. Nggih, sehat. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat. Ya, luar biasa. Jumpa lagi Pak ya. Jumpa lagi. Selalu sumringah Pak Artamawan ini. Tetap ya. semangat. Tetap semangat nih ya, karena sering ketemu dengan masyarakat itu ya. Betul. Ada auranya juga gitu nggih. Pak Dokter juga seperti itu ya. Tidak boleh kalah semangatnya Pak Dok. Siap. Oke, kita akan sharing seputar topik menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng, dan nanti kita akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin beratensi di 24644 ataupun via WhatsApp di 0811 3999790 ya. Hai, balikan juga bisa Anda ikuti atau Anda saksikan melalui YouTube official RRI. Baik, kita langsung saja ke topik Bapak mengenai menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng ya. Ini memang belum reda ya Pak ya, namanya kasus gigitan yang berakibat kematian akibat rabies begitu. Dan ini juga menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Silakan Bapak pemaparannya. Terima kasih Pak Ayu. Memang rabies ini di Buleleng ini terus terang kasus gigitan anjingnya masih banyak terjadi. Tapi kesiapsiagaan kita di dinas kesehatan terutama, kita siapsiagaan kita dengan mempersiapkan 20 puskesmas ya di pusat rabies center, kemudian juga 3 rumah sakit pemerintah juga kita jadikan rabies center. Jadi setiap hari juga ketersediaan daripada vaksin kita di rabies center kita selalu lakukan monitoring agar tidak terjadi kekosongan. Karena kalau di dinas kesehatan kita, kebijakan kita setiap gigitan anjing itu kita tidak mesti harus menunggu 14 hari lagi untuk pemberian vaksinasinya. Karena mengingat pengalaman kita di tahun lalu yang kasus rabies pada manusia lumayan tinggi, jadi itu yang menjadi kekhawatiran kami. Jadi kebijakan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dengan melakukan vaksinasi pada saat awal terjadi gigitan. Kita tidak mau istilahnya gambling dengan kebijakan yang istilahnya yang sebelumnya dengan misalnya dengan luka ringan kita tidak lakukan vaksinasi karena kekhawatiran kami terjadi lagi pada manusia. Nah, ini juga kami sayangkan kasus yang kemarin ini terjadi di Pangkung Paru ini. Kenapa kami bilang kami sayangkan? Karena ketersediaan vaksinasi kita di rabies center sampai saat ini tidak ada kendala. Yang kami sayangkan masyarakat ini sepertinya masih meremehkan tentang rabies ini. Itu yang kami tidak harapkan dari masyarakat ini. Makanya kami berusaha mengedukasi masyarakat bagaimana istilahnya rabies itu fatal akibatnya. Jadi kalau tidak mendapatkan vaksin setelah digigit HPR ini
setelah muncul gejala khasnya yang berupa fobia-fobia itu tidak ada yang bisa kita lakukan di kesehatan. Jadi 100% itu dari data yang ini pasti akan menunggu nyawanya dicabut istilahnya gitu loh. Jadi tidak bisa. Cuman kita bisa mencegahnya dengan vaksinasi ini. Nah, kami harapkan juga peran serta di sini masyarakat, juga kesadarannya. Kalau memang digigit anjing, sebaiknya lakukan yang pertama, langkah-langkah penata laksanaan yang pertama adalah mencuci luka dengan air mengalir selama 15 menit dengan sabun atau deterjen. Setelah itu datanglah ke rabies center yang sudah kita siapkan untuk amannya bagi anak-anak atau keluarga siapapun yang tergigit anjing. Kita tidak mau istilahnya menunggu nanti sampai terjadi rabies di manusianya. Jadi sebaiknya kita cegah. Nah, hal itulah langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Jadi himbauan kita juga sampaikan juga melalui edaran juga. Dan juga yang terpenting di sini, di samping peran serta masyarakat juga kolaborasi dinas-dinas terkait kami harapkan juga ikut berperan aktif dalam penanganan rabies ini di Kabupaten Buleleng ini. Jadi dengan penanganan secara kolaborasi dan langkah-langkah upaya-upaya yang dilakukan untuk penanganan rabies ini bisa kita lakukan dan juga bisa menekan kasus ini seminimal mungkin. Dan kalau rabies ini terjadi pada manusia kan dengan memutus mata rantai dengan mencegah adanya gigitan anjing sebenarnya. Jadi kalau gigitan anjing tidak terjadi pada manusia, tentu rabies pada manusia ini tidak terjadi. Dan juga kesadaran masyarakat kita himbau dan kita harapkan juga kalau memelihara hewan peliharaan sebaiknya lakukanlah vaksinasi secara berkala karena itu penting biar hewan peliharaannya terbebas dari rabies ini dan juga jangan meliarkan, itu yang juga harus dipahami karena masih banyaknya anjing liar yang kita khawatirkan. Anjing liar ini yang justru menjadi HPR-nya, jadi hewan penular rabiesnya. Jadi kalau kontak juga dengan hewan-hewan peliharaan masyarakat, ini kan beresiko juga terjadinya rabies. Nah, inilah yang banyak menularkan kepada manusianya dengan menggigit manusianya. Dan juga perilaku masyarakat agar jangan juga memprovokasi anjing. Itu juga penting karena kasus-kasus kejadian gigitan anjing ini juga banyak karena terprovokasi. Itu yang kami himbau kepada masyarakat, kesadarannya dan juga peran sertanya. Kalau misalnya peran sertanya dalam hal ini memberikan informasi kepada kami Dinas Kesehatan, misalnya ada kasus gigitan anjing yang tidak datang ke pelayanan kesehatan, mohon diinformasikan sehingga petugas kami bisa turun atau kita menghimbau nanti ke perangkat desa untuk mendatangkan yang masyarakat yang tergigit anjing itu ke puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Karena hanya itulah yang bisa mencegah rabies pada manusia. Oke, terkait dengan perkembangan kasus Pak Dokter dari tahun lalu dan tahun sekarang ini seperti apa? Di tahun lalu memang kasus rabies pada manusia ini memang lumayan tinggi. Jadi kita memiliki 13 kasus di tahun 2022. Nah, kami berusaha di tahun 2023 ini menekan kasus itu kalau bisa sampai 0, tapi kami kecolongan satu kasus kemarin yang terjadi di Panggung Paru ini. Nah, ini kami sangat sayangkan sekali dan kami akan melakukan evaluasi juga ke depannya agar tidak terjadi lagi kasus rabies ini pada manusia. Mungkin dengan meningkatkan edukasi melalui penyuluhan, edaran dan segala macam, dan juga sinergitas kita, jadi kolaborasi kita dengan dinas terkait dan juga kami berharap juga peran di samping masyarakat juga aparat desa, klien adat, kemudian camat dan sebagainya. Jadi semua stakeholder kita harapkan ikut berperan dalam penanganan rabies ini. Jadi Buleleng bisa bebas dari rabies. Itu harapan kami. Oke, ya apalagi dari Dinas Kesehatan sudah menyiagakan 23 rabies center begitu ya Pak ya? Betul. Untuk menangani masalah rabies. Ini sejauh mana nanti Pak dari center tersebut? Peran dan fungsinya? Rabies center ini kan kalau masyarakat tergigit anjing, mereka kan siap melakukan vaksinasi. Jadi ketersediaan PAR itu yang menjadi prioritas. Makanya kami selalu melakukan monitoring terhadap ketersediaan di masing-masing. Nah, kemarin juga kayak
kemarin tiba-tiba terjadi peningkatan peningkatan permintaan vaksin ini karena memang masyarakat banyak berbondong-bondong datang minta vaksin, dan tanda kutip sampai ada yang mengancam karena tidak diberikan vaksin karena memang tidak sesuai dengan SOP-nya. Akhirnya dengan berat hati teman-teman kami juga di bawah juga melakukan vaksinasi. Padahal kalau dari SOP sebenarnya tidak perlu dilakukan vaksinasi, akhirnya dilakukan. Ini juga salah satu edukasi kepada masyarakat. Mungkin depannya kita akan evaluasi juga agar menyesuaikan dengan SOP yang ada. Semestinya kapan dilakukan vaksinasi itu yang terpenting untuk mencegah rabies ini juga. Oke, ya ada tambahan dari Pak Artamawan terkait perkembangan kasus rabies di Buleleng? Ya, kalau kasus sudah diceritakan tadi ya oleh Bapak Kepala Dinas. Memang tahun lalu itu kita punya 13 kasus meninggal. Jadi satu pasien yang sampai bergejala penyakit rabies ini, kalau kita sebut di manusia itu penyakitnya kita istilahkan adalah LISA. Jadi rabies pada manusia. Kasus LISA kita di 2022 itu 13 kasus. Dengan beragam sebaran wilayah, dengan beragam sebaran umur dan penyebab juga. Kemudian di tahun ini ada satu orang yang memang menjadi korban penyakit rabies ini, dan itu juga setelah dilakukan investigasi atau penyelidikan epidemiologi oleh petugas-petugas yang bertugas untuk melakukan itu, didapat data bahwa memang yang bersangkutan ada riwayat gigitan anjing, gigitan hewan penular rabies, kemudian tidak melaporkan diri. Yang pertama, tidak melaporkan diri baik ke fasilitas kesehatan maupun fasilitas kesehatan hewan. Jadi tidak melaporkan diri sehingga tidak mendapatkan perawatan sesuai dengan protap yang seharusnya, tidak mendapatkan vaksin anti rabies. Demikian, jadi ya memang seperti itu kondisi kasusnya. Kemudian angka gigitannya juga. Jadi kita selalu mengevaluasi jumlah data kasus gigitan. Jadi ada berapa orang sih orang yang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan atau pertolongan akibat dari digigit hewan penular rabies. Itu day by day kita lakukan pencatatan secara rutin, resmi, sehingga data-data itu bisa kita analisis. Dan memang di tahun lalu, pertengahan tahun sampai akhir tahun itu meningkat drastis angka gigitan hewan penular rabies ini. Kemudian sempat turun di bulan Januari dan Februari, kan tetapi kalau dihitung 1 bulan terakhir terjadi peningkatan setelah saya kalkulasikan tadi 26% meningkat angka kasus gigitan. Karena tadi sampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, bersumber dari gigitan. Tanpa digigit kita tidak akan ada kasus rabies pada manusia. No bite, no rabies pada manusia. Jadi dengan kasus gigitan inilah yang kita pantau, kita selalu koordinasikan, kolaborasikan dengan lintas sektor yang berada di hulu. Karena hulunya ini adalah ada di masyarakat, di desa, kemudian di kesehatan hewan juga. Jadi kita di hilir, di penanganan pada manusianya selalu berkoordinasi untuk menanggulangi keadaan seperti itu. Demikian Bu Ayu, bisa kami tambahkan. Berarti dari hulunya yang lebih ditingkatkan begitu ya. Kesadaran masyarakat juga gitu ya. Karena memang kalau dilihat dari kasusnya bisa dikatakan sudah menurun Pak ya dari tahun lalu ke tahun sekarang gitu. Semoga tidak terjadi lagi gitu ya. Kita punya hewan peliharaan mestinya ya benar-benar dipelihara. Namanya hewan peliharaan ya, jangan dilepas liarkan gitu ya. Oke. Ya. Dan untuk ketersediaan vaksin bagaimana Pak Kadis sampai saat ini? Untuk ketersediaan vaksin, syukurnya kita mendapatkan support dari Kemenkes dengan komunikasi kita yang kita lakukan, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi sangat mensupport. Ini terus terang kalau kita hitung-hitung sampai sekarang pemakaian vaksin itu di Buleleng dari awal tahun ini sudah capaiannya udah 11 ribuan. Jadi kalau anggaran kita di APBD memang terbatas sekali, tapi syukurnya kami melakukan lobby istilahnya ke Kemenkes dan juga ini mendapatkan support. Jadi kendala vaksin kita di Kabupaten Buleleng sampai saat ini tidak ada kendala. Mudah-mudahan kasus ini juga kasus gigitannya menurun sehingga vaksin ini juga tidak
terlalu banyak kita butuhkan juga. Tapi yang jelas untuk ketersediaan vaksin sampai saat ini kita masih aman. Oke, yang bisa terdeteksi sampai dengan sekarang wilayah mana Pak yang tertinggi kasus GHPR-nya begitu nggih? Bisa terdeteksi ya Pak? Baik. Punya datanya Pak, monggo disampaikan. Jadi ini penting, jadi karena memang harus kita sampaikan karena masyarakat kan begini. Sekarang digigit anjing, kemana saya kalau bagi yang sudah sadar ingin melaporkan diri, kemana saya harus melapor kan seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas, ada 23 rabies center di Buleleng, kita memang tetapkan dengan surat keputusan. Jadi rabies center itu adalah fasilitas kesehatan baik puskesmas, rumah sakit yang sudah memang disiapkan untuk penanganan rabies ini. Mulai dari pencegahan, promosi kesehatan, pencegahan sampai kepada kesiapan petugas terlatih, ketersediaan logistik, termasuk VAR di dalamnya. Itulah rabies center. Ada 20 puskesmas ditambah 3 rumah sakit milik pemerintah. Di barat ada rumah sakit Tangguh Wisye, di tengah-tengah ada RSUD Kabupaten Buleleng, di timur ada rumah sakit Girimas. Nah, kemudian kasus gigitan yang tadi saya sampaikan fluktuatif itu di daerah mana paling banyak begitu ya? Apakah semua kena? Apakah ada yang tidak kena? Apakah menonjol di satu wilayah saja? Jadi setiap minggu kita membuat data analisis, data mingguan namanya. Untuk minggu yang ke-23 kami memang saring data-data itu, data desa-desa yang memang terbanyak. Tadinya kami ambil 10 desa terbanyak. Tapi dari angka 5 sampai 10 itu merata dia. Ternyata dari 11-12 juga masih mirip-mirip angkanya. Saya ambil 20 desa terbanyak. Kami bacakan aja izin Mbak Kadis. Nama-nama desa dengan kasus gigitan. Sebenarnya bukan kasus gigitan angka ini adalah jumlah pasien yang tergigit, yang datang mendapat pelayanan dan akibat tergigit. Dan lokasi gigitannya itu paling banyak adalah Banyuning yang pertama, yang kedua Kubu Tambahan, kemudian lanjut saya baca seterusnya adalah Kalibukbuk, kemudian Panji, Tejakula, Lokapaksa, Tamblang, Sambangan, Kayu Putih, Bungkulan, Patas, Les, Bebetin, Selat, Anturan, Banjar, Banjarasem, Bakti Serage, dan terakhir di urut 20 adalah Seririt. Nah, itu desa-desa yang tahun ini dari Januari sampai dengan saat ini. Sedangkan tahun lalu kita juga punya data-data, tapi untuk yang kita analisis karena ini berpengaruh terhadap update penanganan pada kesehatan hewan maupun pada manusia. Jadi data ini yang kita dapatkan untuk 20 desa terbanyak kasus gigitan. Demikian, Baik. Ya, sudah didapatkan 20 desa terbanyak. Jadi langkah-langkah dari Dinas Kesehatan apakah berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya begitu? Baik, mungkin izin Pak Kadis kami menjelaskan. Jadi kita kolaborasi One Health, kita sebut ada sebut One Health. Pola kolaborasinya. Jadi kita bukan berkoordinasi masing-masing bekerja, kemudian berkoordinasi, komunikasi, bukan seperti itu. Jadi kita melakukan satu hal dilakukan secara bersama-sama, kolaboratif. Itu dengan dinas pertanian, dinas terkait lainnya. Kita punya WA group. Jadi ada forum WA group yang di sana dibahas setiap momen ada kejadian gigitan, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dan yang sudah dilakukan, baik itu oleh dokter hewannya, oleh petugas perawat di puskesmas. Di situ didiskusikan dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian dengan adanya kasus-kasus gigitan yang masih tinggi sampai dengan saat ini, Bapak Kepala Dinas Kesehatan secara periodik mengirimkan data harian. Kita rilis di setiap jam 3 atau 4 sore, rilis data harian. Berapa orang hari ini yang tergigit dari daerah mana, by name, by address. Itu dirilis oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, disampaikan kepada pimpinan. Kemudian secara bulanan kita terus mengirimkan data ini sebagai feedback kepada teman-teman kita di hulu. Teman-teman kita di hulu biar tahu bagaimana sih perkembangannya di hilir. Jadi data yang kami rilis berupa grafik-grafik dan angka-angka ini kita kirimkan resmi melalui surat resmi kepada pimpinan Bapak Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada lintas sektor terkait, termasuk kepala desa, terutama desa-desa yang jumlah gigitannya banyak, sehingga mereka bisa aware lagi, ternyata di desa kami masih banyak seperti itu.
dan itu bisa dilakukan upaya-upaya yang lebih lanjut. Saya kira demikian Bu Ayu. Oke, ya. Kita juga menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790 seputar topik dalam Hai Balikankan menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng ya, bersama Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Sucipto Eskat MAP, dan juga ada Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Igede Artamawan SKM MAP ya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 bisa sharing ya seputar topik, ada yang ingin ditanyakan ataupun semacam saran atau usul begitu ya dalam Hai Balikankan. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Dek, ke rumahnya Ketut yuk. Ih, enggak ah, takut. Kok takut? Emang rumahnya Ketut ada hantunya? Bukan hantu, tapi anjing. Yaelah, cuman anjing aja kamu takutin. Gimana nggak takut? Kalau di rumahnya Ketut, itu banyak banget yang dilepas liarkan. Nanti aku takut digigit, terus aku tertular rabies. Mari bantu pemerintah daerah mencegah penyebaran rabies dengan tidak melepas liarkan hewan peliharaan kamu. ODA merupakan singkatan dari orang dengan HIV/AIDS, penyakit yang dinilai menjadi salah satu penyakit memalukan, bahkan dianggap sangat berbahaya untuk hidup berdampingan dengan ODA. Padahal, stigma seperti itu perlu dihilangkan agar kualitas hidup dan hak asasi ODA dapat dirasakan dengan baik. Hingga kini, ODA akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat akibat dianggap memiliki kebiasaan berganti pasangan dan rentan dengan penggunaan obat terlarang. Padahal, seseorang dengan kehidupan seksual yang normal dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang pun masih beresiko mengalami infeksi HIV/AIDS. Tidak hanya melalui hubungan intim dan berbagi jarum suntik saja, penularan HIV/AIDS dapat terjadi melalui proses donor darah dari pengidap HIV/AIDS. Selain itu, HIV juga dapat menular pada ibu ke bayi melalui proses persalinan dan menyusui. Selain itu, masyarakat juga enggan untuk berdampingan langsung dengan ODA akibat rasa khawatir tertular penyakit ini. Padahal penularan HIV/AIDS tidak semudah itu. Kegiatan berjabat tangan atau berpelukan dengan ODA nyatanya tidak akan menyebabkan penularan. Bahkan, penularan pun tidak terjadi melalui percikan ludah. Stigma tersebut menyebabkan ODA kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya Bunda, kan baru pulang. Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk. Ayo Bun.
Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain. Memangnya kenapa, Bun? Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lain lah di sekitar Kani ya nak ya. Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di Hai Balikan Ken seputar topik menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng. Selain Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 97,9 FM ataupun New RRI Playgo, Anda juga bisa saksikan melalui YouTube RRI Official ya. Dan bersama dua narasumber, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Sucipto Esket MAP dan juga Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Igede Artamawan SKM MAP. Sepertinya sudah berdering di 24644. Mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih. Dari Andil Penarukan. Pak Andil di Penarukan. Ya. Nggih, silakan Pak Andil. Mohon dijelaskan SOP untuk vaksin yang manusia yang digigit ya secara jelas, karena saya pernah punya pengalaman digigit anjing dan digigit anjing dan kucing. Pertama saya digigit langsung ke RSU, langsung divaksin. Berikutnya pernah kejadian saya ke puskesmas, tidak boleh katanya, harus menunggu anjing itu meninggal gitu. Apa masih berlaku seperti itu? Karena kemarin sempat saya gini kejadiannya, pernah menyelamatkan kucing yang mau diserang sama anjing saya. Terus saya menyelamatkan kucing, ternyata justru saya digigit sama tidak sengaja sama kucing itu. Terus saya ke puskesmas, turun nangkep saya kucing itu, padahal kucing itu udah pergi kemana gitu. Nah, atau ada kasus seperti yang lain, misalnya anjingnya yang menggigit anjing liar, terus disuruh nunggu anjing. Kalau ketemu kan tidak mungkin juga pasti ketemu gitu. Nah, itu SOP-nya harus dijelaskan dengan jelas. Apakah memang kemarin saya pernah di samping nelpon kepala dinas sebelumnya, kepala dinas kesehatan. Oh, tidak boleh Pak, tidak boleh sembarangan memvaksin manusia yang digigit, karena belum tentu dia terkena rabies seperti itu. Saya pernah gitu karena digigit anjing liar nih. Saya lagi suruh nyari anjing itu. Akhirnya saya kebetulan agak dekat 100 meter. Saya terus tiap hari nengokin kucing anjing itu gitu. Nah, apa memang seperti itu? Katanya ada efek samping kalau kita divaksin, kalau kita tidak kena rabies gitu. Nah, itu mohon dijelaskan. Kemudian ini mungkin dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian, bahwa anjing-anjing liar itu sebaiknya dieliminasi saja, karena satu mengganggu kenyamanan dan juga keamanan dan juga kesehatan gitu. Dan juga petugas lebih gencar memvaksin anjing-anjing liar kalau memang ada hambatan untuk mengeliminasi anjing-anjing liar itu.
Demikian Pak Kadis Kesehatan Pak Sucipto sama Artanu ya. Pak Artamawan. Artamawan Pak Andil. yang dari Lesu ya. Ya, Nggih, makasih betul. banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Andil atas pertanyaannya dan juga sharing pengalamannya ya, pernah digigit anjing liar. Tapi syukurnya sampai sekarang Bapak sehat ya, Pak Andil ya. Iya, sengkali sehat terus, Pak Andil. Nggih. Ada juga WhatsApp niki dari Bapak Ketut Buane. Usul katanya diadakan pembinaan dengan pendekatan agama. Sebagai contoh, kita pelihara anjing itu agar dikandangkan. Kalau senang pelihara anjing, juga perhatikan kenyamanan orang lain atau tetangga. Terutama kotorannya jangan dibiarkan di gang atau di jalan. Nah, ini kesadaran dari yang punya hewan peliharaan ya. Kesimpulannya bahwa jangan kita memupuk kesenangan di atas ketidaknyamanan orang lain. Begitu juga dengan rabies. Anak kecil banyak yang beresiko digigit. Terima kasih Pak Ketut Buana sudah beratensi ke WhatsApp-nya Pro 1. Ada Ibu Made juga di Sambangan iki. Mau mengatakan bahwa di masyarakat ada yang begini kalau digigit anjing. Kalau ditanya di rumah sakit, katakan yang digigit anjing liar, kalau tidak begitu nanti tidak mau divaksin begitu. Apa benar begitu katanya ini yang dipertanyakan oleh Bu Made? Apa maksudnya? Maaf, ini hanya ada rumor yang demikian begitu. Terus ada mungkin perlu sosialisasi ke masyarakat gitu ya, karena ada juga masyarakat tidak mau diedukasi, menganggap hal itu biasa atau diremehkan. Terus apa anjing-anjing yang ada di jalan raya tidak bisa ditangkap karena mengganggu pengguna motor? Wah, banyak juga nih ya. Banyak juga harapan dari pendengar begitu ya. Silakan ditanggapi Pak Kadis. Mungkin saya tanggapi dari Pak Andil ya. Untuk SOP, kebetulan sekali kami juga kemarin di live TV One juga dengan Pak Dirjen P2 menegaskan kembali SOP yang istilahnya kita berlakukan. Memang sebelum kebijakan dari Dirjen P2, kebijakan pemberian vaksin itu pada setiap gigitan kita lakukan adalah langkah antisipasi untuk tidak terjadi lagi kasus seperti tahun 2022. Dan akhirnya di saat live show kemarin ditegaskan kembali sama istilahnya dari Dirjen P2, jadi daerah-daerah yang endemik itu dilakukan vaksinasi pada saat terjadinya gigitan, baik yang beresiko maupun tidak beresiko. Jadi setelah itu kalau memang hewan yang menggigit itu ketahuan, dilakukan monitoring jadi selama 14 hari. Jadi kalau misalnya setelah itu diawasin, kemudian hewannya masih sehat, jadi vaksinasi yang ketiganya di hari ke-21 itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya hewannya mati, harus dilakukan vaksinasi lengkap. Kemudian juga kalau misalnya menggigit itu hewannya tidak ketahuan atau tidak didapatkan, misalnya disuruh nangkap, itu dilakukan vaksinasi secara lengkap. Kita tidak mau istilahnya berisiko lagi terjadi rabies pada manusia. Jadi kita lakukan vaksinasi secara lengkap. Mungkin itu dari Pak Andil. Dan juga untuk eliminasi ini memang kita menyarankan sekali sebenarnya, karena masih banyaknya anjing-anjing liar yang ada di Kabupaten Buleleng ini dan sangat berisiko bisa menularkan rabies pada manusia. Memang kami sepakat. Cuman kami di sini karena bukan ranah kami, mungkin dari pertanian kita hanya juga bisa menganjurkan, karena masih banyaknya kasus-kasus gigitan anjing ini perlu dilakukan langkah-langkah ketegasan dari Pemda melakukan eliminasi terhadap anjing-anjing liar ini. Dan juga seperti yang kita sampaikan di awal juga, bagi masyarakat yang memelihara hewan, mohon kesadarannya agar tidak meliarkan anjingnya, jadi mengikat atau mengkandangkan. Kemudian yang kedua, melakukan vaksinasi secara berkala. Jadi pada anjing dilakukan vaksinasi setiap tahun. Lakukanlah itu biar hewan peliharaan kita aman dan terbebas dari rabies dan tidak menimbulkan rabies pada manusia akibat digigit oleh anjing yang kita miliki.
Mungkin dari Pak Kabit mungkin bisa menambahkan. Ya, silakan Pak Kabit. Tambahkan izin, Pak. Nggih. Baik ya. Jadi 3 penanya ini saya apresiasi sekali ya. Jadi memang ini benar-benar suara warga masyarakat kita di Buleleng ini. Saya sendiri langsung mendapat keluhan langsung dari masyarakat, memang real yang seperti ini. Baik, saya tanggapi satu persatu. Saya tambahkan izin Pak Kadis. Yang pertama Pak Andil, sehat selalu Pak Andil ya, walaupun banyak ini anjing, jadi kita tetap sehat. Yang pertama SOP PAR, memang yang disampaikan oleh Pak Andil tadi itu memang benar. Dulu SOP kita seperti itu. Jadi kalau ada yang anjing menggigit, tinggal lihat anjingnya hidup apa enggak. Dia amati anjingnya. Kalau anjingnya 14 hari masih hidup, tidak perlu VAR. Untuk apa diberikan VAR? Karena memang anjingnya sendiri anjing sehat. Karena buktinya 14 hari masih hidup. Kemudian, akhir tahun lalu saya bilang tadi ada 13 kasus kematian. Ada kasus yang kalau nggak salah 9 apa 10 itu, setelah kita investigasi, didapat kenyataan bahwa pemantauan anjing ini yang tidak optimal begitu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Jadi memang kenyataannya bahwa ternyata anjing yang ditunjukkan menggigit oleh pasien itu ternyata bukan anjing penggigit yang asli. Jadi ada anjing lain sebenarnya yang menggigit, tapi ditunjukkan anjing yang lain, memang mirip dia. Anjing milik tetangganya Tuan A gitu misalnya yang dilaporkan menggigit, padahal yang menggigit adalah anjing yang lain yang mirip dengan itu. Nah, akhirnya yang dipantau kan anjing yang tetangga ini. Kenyataan dia 14 hari masih hidup. Anjing yang ditunjukkan menggigit itu ternyata anjing lain yang menggigit tadi itu. Berarti salah anjing ya, bukan salah orang aja bukan ternyata salah orang, ya. Ternyata bisa kita, anjing juga bisa salah gitu. Mungkin anjingnya tidak pakai ID mungkin. Tidak di. Nah, berdasarkan hasil itu kita rapatkan evaluasi, diambil kesimpulan bahwa SOP ini lumayan risikonya lumayan besar. Dikala anjing yang menggigit itu bisa jadi anjing yang lain, atau dikala pengawasannya tidak bagus. Sehingga diambillah oleh Bapak Kepala Dinas keputusan di rapat itu bahwa untuk yang selanjutnya, seiring peningkatan kasus yang makin meningkat dan jumlah kasus kematian juga banyak, SOP-nya diperbarui, direvisi. Jadi SOP itu sifatnya dinamis. Setiap kali diperlukan untuk diperbaiki untuk disempurnakan begitu. Nah, mulai saat itulah SOP-nya berubah menjadi setiap gigitan diberikan VAR. Jadi tindakan pencegahannya seperti biasa, cuci luka dan sebagainya. Tapi nggak masalah walaupun belum 14 hari ataupun yang gigit belum mati atau apa gitu ya. Asalkan digigit hewan penular rabies, baik anjing, kucing, monyet atau kera, diberikan VAR setelah dicuci luka dan perawatan dan sebagainya. Apalagi menemukan gejala-gejalanya ya Pak ya. Yang berbeda adalah pemberian VAR-nya ini diteruskan sampai lengkap apa tidak. Gitu. Jadi benar-benar untuk menjaga seminimal mungkin risiko kecolongan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Apabila nanti hewan penggigitnya itu hasil lab sampel kepalanya itu keluar dari lab, menyatakan bahwa anjing itu negatif rabies, VAR-nya di stop, tidak dilanjutkan sampai tuntas. Oh, berarti VAR tidak cukup sekali diberikan ya Pak ya? Secara teori VAR itu diberikan 4 vial, 3 kali pemberian. Pemberian pertama 2 vial, pemberian kedua 1 vial, pemberian ketiga 1 vial. Jadi 3 kali pemberian VAR. Nah, 3 kalinya ini tidak dilanjutkan kalau sampel pemeriksaan labnya keluar negatif. Kemudian yang kedua, di hari ke-14 benar-benar yakin anjing yang menggigit atau kucing yang menggigit itu kondisinya hidup, sehat dan baik-baik saja, aman sejahtera begitu. Jadi benar-benar yakin semua unsur menyatakan bahwa itu ditetapkan aman, VAR-nya tidak dilanjutkan sampai tuntas. Jadi keluarga sudah menyatakan oke, dokter hewan sudah menyatakan oke, teman perawat di puskesmas juga sudah menyatakan oke bahwa anjingnya dinyatakan sah hidup di hari ke-14 dan sehat. Itu saja bedanya SOP sekarang dengan yang dulu. Jadi VAR tetap diberikan pada semua kasus gigitan, kemudian dilanjutkan apa tidak apa sampai tuntas. Itu bedanya SOP-nya. Kemudian yang tadi pertanyaan tentang anjing-anjing yang harus dieliminasi, anjing di jalan banyak kotoran itu sekalian saya jawab tiga-tiganya karena mirip, memang begitu kondisinya. Kesimpulannya adalah di setiap surat yang kami berikan dan juga edukasi kepada teman puskesmas yang melakukan promosi kepada masyarakat, selalu ada kata-kata adalah kalau memelihara hewan peliharaan baik anjing dan kucing, peliharalah secara tanggung jawab.
Jadi apakah pantas dikandangkan atau diikat, kemudian divaksinasi, diberikan makanan, dirawat dan sebagainya. Jadi kita hanya jangan seperti tadi disampaikan benar itu, jangan hanya mau enak-enaknya saja di atas penderitaan orang lain lagi kalimatnya. Jadi memang kita mau ingin mendapat manfaat dari pemeliharaan anjing ini, ya tentu kita juga harus ada pengorbanan untuk memeliharanya dengan baik sehingga tidak menimbulkan penyakit. Kemudian apa pertanyaan lagi ya, kalau dari Bu Made ya, Sambangan ya. Ini kalau tidak anjing liar, apakah tidak divaksin? Nah, seperti itu tadi penjelasan saya tadi itu. Dan ini memang saya ingin pada media ini saya manfaatkan betul kesempatan untuk menyampaikan bahwa ini penting untuk masyarakat. Kalau umpamanya kita mengalami gigitan anjing maupun kucing, sampaikan apa adanya kondisinya kepada petugas, sehingga petugas bisa menganalisis kejadian itu sehingga tata laksananya sesuai. Jangan yang menggigit adalah anjing sendiri disampaikan anjing liar. Jangan yang menggigit kemarin ada malah tikus yang menggigit dibilang kucing begitu. Kan lucu ya. Jadi biar dapat dikasih VAR gitu, padahal gigit tikus karena saking khawatirnya bilangnya kucing yang menggigit begitu. Jadi sampaikan apa adanya. Kalau sudah disampaikan tentu petugas nanti bisa merespon dengan lebih baik. Kalau nggak jujur kan takut ngasih VAR-nya Nike ya Pak ya. Pokoknya semua tindakannya pasti berpengaruh nanti dengan data yang ada. Karena data-data itulah yang akan dievaluasi dan analisis kemudian ditetapkan untuk tata laksananya seperti apa. Anggapan bahwa kalau tidak melapor anjing liar tidak diberikan VAR, mohon maaf kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan SOP-nya adalah setiap gigitan mau anjing sendiri, anjing liar, kucing apapun, kucing, monyet, kera, semuanya diberikan VAR. Perbedaannya adalah lanjut sampai tuntas apa tidak. Kemudian perlu sosialisasi, memang Bapak Kepala Dinas selalu menyampaikan kepada teman-teman puskesmas, rumah sakit, jangan henti-henti kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi lebih aware terhadap masalah ini. Anjing di jalan raya nanti mengganggu pemotor ya, nanti kita koordinasi sama-sama dengan dinas sektor lah. Karena memang sekarang benar loh Bu, di rumahnya Bu Ayu, rumah saya juga yang banyak sekali anjing liar ya. Begitu masuk gang sudah waduh. Ya mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya divaksin. Kalau kita bunuh juga kasihan ya, dosa ya. Tadi yang menyampaikan bahwa agar anjing liar itu dieliminasi. Saya sampaikan di sini kemarin 1 hari yang lalu ada surat masuk dari Dinas Kesehatan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan dari Kepala Desa Kekeran yang menyampaikan meminta kepada Bapak Bupati Ceki Kepala Dinas Pertanian untuk kegiatan vaksinasi massal dan termasuk mungkin apakah ada eliminasi di sana. Jadi kami, saya dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan benar-benar apresiasi kepala desa yang sudah mulai aware, yang sudah memperhatikan masalah-masalah kesehatan khususnya rabies, dan semoga berlanjut dan diikuti oleh desa-desa yang lain untuk lebih aware terhadap melindungan masyarakat dari penyakit-penyakit seperti ini. Terima kasih. Oke, sudah semua terjawab ya. Silakan pendengar, mumpung ada waktu. Kurang lebih 7 menit ke depan Anda bisa beratensi ya, sharing seputar topik menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng bersama 2 narasumber, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Sucipto SK MAP, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Egedi Artamawan SKM MAP ya. Berdering kembali, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Kalau ini Pak Andil lagi. Oh nggih, deres nggih ngirim Pak. Undang-undang dasar kan ada anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini kalau ada anjing terlantar apa enggak ada undang-undangnya? Ya bikin undang-undang gitu, dipelihara oleh Pemda gitu. Dibuatkan kandang tersendiri. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Andil. Ya, bagaimana? Setuju Pak dengan usul dari Pak Andil? Setuju. Berarti tidak cukup dibuatkan perarem aja ya dari desa adat ya? Iya. Perarem di tingkat bawah, mungkin di tingkat atas yang ada peraturan-peraturan lanjutannya di tingkat atas itu ya. Intinya ya kalau bisa ya anjing liar ini juga dikendalikan. Jadi, cuman saya tidak bisa berkomentar banyak dengan Bapak Kepala Dinas karena bukan ranahnya kami di Dinas Kesehatan itu. Nanti kami koordinasi dan komunikasikan dengan lintas sektor terkait bahwa Pak Andil mengusulkan
ada shelter, Iya. ada shelter untuk penampungan anjing liar dan dipelihara oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah di atasnya. Demikian, Mbak. Enggak, tapi memang yang namanya rabies itu banyak nggak sih masyarakat yang sudah paham gitu ya? Apa sih sejauh mana sih bahayanya rabies? Ini kan biasanya pelosok-pelosok ya, pelosok. Apakah memungkinkan gitu ya ada sosialisasi terkait rabies gitu Pak ke pelosok-pelosok desa, Pak Kadis? Gimana nih Pak Kadis? Memang untuk kita mengedukasi masyarakat memang sudah sampai ke pelosok-pelosok. Kami punya istilahnya di puskesmas juga petugas promosi kesehatan itu sudah melakukan penyuluhan sampai ke pelosok-pelosok, baik posyandu, kadang-kadang juga di pertemuan-pertemuan di desa-desa misalnya mereka juga kadang-kadang menyelipkan ke sana juga. Kemudian dalam gedung juga melakukan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan. Dan juga melalui desa-desa kami telah bersurat juga. Jadi kami berharap peran serta juga Perbekel, adat, camat itu semua berperan dalam penanganan ini. Kita memberikan himbauan dan kita memberikan data gitu. Dari data ini kita bergerak. Apa yang mesti kita lakukan itu yang sebenarnya yang ingin kita lakukan kerjasama kolaborasi dengan teman-teman yang stakeholder terkait itu. Jadi makanya peran serta masyarakat dan juga aparat desa itu sangat kami harapkan sekali karena ujungnya di sana. Karena untuk mencegah rabies itu pada manusia kan mencegah gigitan anjing. Jadi anjing ini biar dikelola secara ini di desa gitu loh. Jadi masyarakat yang memiliki anjing agar tidak meliarkan, kemudian memvaksinasi secara berkala dan juga mengkandangkan, mengikat itu kan yang penting gitu loh. Jadi biar tidak terjadi kasus gigitan anjing. Jadi semakin menurunnya kasus gigitan anjing, otomatis rabies di manusia itu ya semakin kecil gitu loh. Dan bisa-bisa nol gitu loh. Jadi kami berharap sih apa yang upaya kita lakukan gitu loh, rabies ini tidak terjadi pada manusia. Karena dari pengalaman tahun 2022 ini menjadi pelajaran buat kami di Dinas Kesehatan untuk lebih banyak mengupayakan. Makanya kita berusaha. Yang terpenting adalah salah satunya adalah vaksin. Kami sampai melakukan komunikasi ke Kemenkes sehingga mendapatkan support selama ini. Jadi kalau misalnya dari anggaran kita memang tidak tapi kita tidak mau menyerah begitu saja karena kita punya tanggung jawab dan tugas yang lebih ini lagi terhadap derajat kesehatan masyarakat Buleleng yang jadi terhindar dari rabies. Nah itulah yang menjadi dasar kami berusaha melakukan seperti komunikasi lobby lah istilahnya gitu ke Kemenkes bagaimana caranya biar bisa kami mendapatkan vaksin itu karena itu yang menjadi salah satu bisa untuk mencegah rabies ini. Nah itulah upaya-upaya yang kami lakukan dan juga kami berharap juga di samping kami memberikan penyuluhan petugas kami ke pelosok-pelosok juga kami harapkan peran juga aparat desa juga pilihan adat juga untuk menyampaikan juga pengetahuan ini kepada masyarakat karena rabies ini mematikan gitu loh, jadi fatal akibatnya tapi bisa dicegah, itu yang terpenting bisa dicegah. Salah satunya mencegah gigitan anjing, kedua kalau memang sudah terjadi gigitan lakukan tata laksana yang kita sampaikan di awal. Jadi mencuci luka dengan air mengalir selama 15 menit dengan sabun dan deterjen, kemudian datanglah ke fasilitas rabies center yang sudah kita siapkan untuk mendapatkan vaksinasi. Nanti di sana akan dilakukan penata laksanaan sesuai yang SOP yang ada nanti ini. Oke, ya luar biasa Bapak pemaparannya. Tapi karena keterbatasan waktu begitu ya. Ini sebagai penutup, pesan penting apa Bapak yang ingin disampaikan kepada pendengar ini agar kasus rabies tidak terus menjadi momok menakutkan gitu ya bagi warga masyarakat. Oke, silakan. Terima kasih Bu Ayu. Yang kami harapkan pertama itu seperti yang dengungan tadi adalah peran serta dan kesadaran masyarakat. Karena rabies ini mematikan. Jadi dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan mencegah gigitan anjing itu yang prioritas harus bisa diturunkan. Jadi peran serta dan kesadaran masyarakat inilah yang kita harapkan benar-benar terwujud di Kabupaten Buleleng ini sehingga kasus rabies ini bisa kita tangani dengan baik dan terbebas dari rabies. Oke, Pak Kabid ada sekelumit kata sebagai closing statement. Closing statement. Yang paling dibutuhkan masyarakat saya omongin sekarang. Kalau saya digigit, apa yang harus saya lakukan?
Mudah-mudahan sudah semua tahu. Kalau umpamanya ada yang belum tahu, saya ulangi lagi. Apa yang harus dilakukan kalau saya digigit? Satu, kalau ada air mengalir, cucilah luka dengan sabun di air mengalir, gosok di air mengalir terus sampai 10 sampai 15 menit. Kalau enggak ada, jangan dipaksakan. Kemudian yang kedua, segera secepatnya menuju fasilitas kesehatan yang menjadi rabies center. 20 puskesmas tambah 3 rumah sakit yang tadi. Semakin cepat semakin bagus. Karena semakin cepat penanganan akan semakin cepat. Kemudian yang ketiga, setelah selesai semua perawatan luka, mendapat VAR dan perawatan manusianya sudah selesai, segera hubungi kesehatan hewan. Ada pusat kesehatan hewan, Puskeswan, di 9 kecamatan, di kecamatan masing-masing, atau dokter hewan terdekat. Segera sampaikan bahwa terjadi kasus gigitan, sehingga pihak kesehatan hewan atau dokter hewan bisa memantau atau penanganan pada anjingnya dan dipantau anjingnya atau kucingnya. Kemudian yang ketiga adalah ikuti semua petunjuk dari petugas kesehatan dan petugas kesehatan hewan. Apakah tanggal berapa datang lagi dan selanjutnya. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih atas closing statementnya menutup jumpa kita dalam Hai Balikenken kesempatan hari ini seputar topik menjawab keresahan maraknya virus rabies di Buleleng ya. Pendengar yang sudah beratensi, ada Pak Ketut Buana, Pak Andil dan juga Ibu Made di Sambangan. Yang pastinya terima kasih kepada kedua narasumber, Kadis Kesehatan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Sucipto Esket MAP atas waktu dan kesempatannya, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bapak Igede Artamawan SKM MAP. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Yang pastinya selamat bertugas kembali Bapak, memberikan yang terbaik untuk masyarakat terutama terkait perkembangan kasus rabies yang ada di Kabupaten Buleleng. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber. Ya, pendengar, dengan berakhirnya Hai Balikenken sekaligus Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang.